kesempatan secara fair play oleh Bareskrim dalam gelar perkara khusus. Tentu kita akan challenge semua argumen-argumen maupun metode-metode ilmiah yang mereka lakukan. Tetapi kejanggalan yang paling nyata kan sebenarnya sudah tampak di publik. Ya, mulai dari Pak Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, dan bagaimana mungkin terdaftar sebagai sarjana muda tidak menjadi sarjana penuh, karena menurut beberapa sumber informasi yang kami temui bahwa tahun sebegitu kalau terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda maka mereka harus memiliki juga ijazah sarjana muda BSc. Nah, kalau memang Pak Joko Widodo nanti mengatakan bahwa dari sarjana muda langsung ke sarjana, berarti harus ada ijazah sarjana mudanya lagi harusnya, dan itu bisa jadi laporan baru lagi Pak Rizal. Iya, terus belum lagi mata kuliah MKDU yang bernilai C, statistik, fisika, matematika. Iya, Selamat sore Bapak Ibu. Saya bukan seorang orator, Pak. Jadi ngomong saya 1 menit aja cukup ya, Pak. Tadi mendadak keluar dari sini karena harus menjumpai seseorang politisi senior, ya, dengan pendekatan kebudayaan lah. Terus informasi yang kita dapatkan adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Betor Suryadi terkonfirmasi. Ya, jadi dari partai politik tersebut mereka mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Betor. Saya nggak bisa menyebutkan politisinya. Jadi sebenarnya amunisi kita akan lebih banyak lagi kalau ada elemen-elemen dari kita yang melakukan pendekatan-pendekatan di parlemen sehingga mengetahui arah politik yang menurut saya gitu Pak ya. Saya bukan orang politik, tapi ada sejumlah politisi yang bisa didekati secara kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pemikiran mereka. Begitu aja lah masalah politik. Kalau masalah skripsi palsu, ijazah palsu, ya, dimulai dari yang nanti akan kita perdebatkan, ya, kalau kita diberikan kesempatan secara fair play oleh Bareskrim dalam gelar perkara khusus, tentu kita akan challenge semua argumen-argumen maupun metode-metode ilmiah yang mereka lakukan. Tetapi kejanggalan yang paling nyata kan sebenarnya sudah tampak di publik. Ya, mulai dari Pak Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, dan bagaimana mungkin terdaftar sebagai sarjana muda tidak menjadi sarjana penuh, karena menurut beberapa sumber informasi yang kami temui bahwa tahun sebegitu kalau terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda maka mereka harus memiliki juga ijazah sarjana muda BSc. Nah, kalau memang Pak Joko Widodo nanti mengatakan bahwa dari sarjana muda langsung ke sarjana, berarti harus ada ijazah sarjana mudanya lagi harusnya, dan itu bisa jadi laporan baru lagi Pak Rizal. Iya, terus belum lagi mata kuliah MKDU yang bernilai C, statistik, fisika, matematika. Iya, MKDU itu mata kuliah dasar umum, tidak mungkin D bisa lulus. Bang Refli lulusan UGM juga pasti tertawa itu. Nilai mata kuliah MKDU itu nilai D bisa lulus, di situ saja sebenarnya sudah luruh itu.
groundless itu, bahwa pengakuan dari UGM yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari situ juga bisa kita lihat juga bahwa tidak ada nilai di dalam daftar nilai yang tidak ada skripsinya, sarjana tanpa ada nilai skripsi, terus yang sudah beredar juga tahun KKN yang berbeda, jumlah SKS-nya juga sangat minimalis untuk seorang sarjana, dan metode-metode nanti yang akan kita jelaskan kalau diberikan kesempatan di Bareskrim, ya kita challenge. Saya akan mempersiapkan PowerPoint maupun demonstrasi langsung kalau disetujui ya Pak ya. Optimis Pak diizinkan kami, Pak Roy dengan saya. Kalau nggak diizinkan berarti kita walk out, langsung konversi Pak ya di depan ya. Nah, ketika live dengan Pak Rifai, pengacara dari pihak Pak Jokowi, mereka keberatan Pak, keberatan dengan kehadiran saya dengan Pak Roy. Berarti ada indikasi mereka ada usaha-usaha untuk menolak kami besok Pak, hari Rabu. Bagaimana persiapan kita? Walk out gitu ya Pak ya? Atau mereka yang walk out ya Pak ya? Jadi mulai dari skripsi, ijazah, saya sudah mempersiapkan sejumlah metode, dan itu harus berupa counter attack, dan kalau bisa itu diliput oleh media secara terbuka. Kalau tertutup, nanti masing-masing memberikan penjelasan dan memberikan konferensi pers sendiri dengan versinya sendiri nanti Pak. Sebaiknya itu diverifikasi dengan kita paksa atau kita tekankan supaya media bisa meliputnya secara terbuka. Bisa itu Pak? Pak Marwan bisa? Seharusnya bisa ya Pak ya? Tapi bukan gelar perkara terbuka Pak, khusus ya. Jadi apalagi semua hal yang lama sudah sih ya, sudah banyak di media sosial, termasuk bagaimana tangan kekuasaan Tuhan menunjukkan bahwa kami yang tanpa berencana, ya, surprise, terkejut, ternyata muncul kepalanya Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu, terus langsung ada 2 poin utama. Apakah Bapak bukan dosen pembimbing skripsi? Bukan. Bukan pula dosen pembimbing akademik. Agak pikir dia dikit, bukan. Bukan dosen pembimbing akademik Pak? Bukan. 2 kali pertanyaan itu dan confirm. Berarti harusnya Joko Widodo sudah bisa dilaporkan pembohongan publik, karena tahun 2017 di video tersebut meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi semua orang menyimpulkan, publik menyimpulkan, wartawan menuliskan bahwa pada saat itu Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Yang dibantah oleh Pak Kasmujo dikoreksi oleh Pak Jokowi. Setelah itu hasil koreksinya juga dibantah. Betapa lemahnya civil society kita. Kalau kita bohong, dengan gampang Jokowi melaporkan kita. Dia bebas berbohong, dia bebas menipu rakyat. Nggak ada tuh yang berani civil society kita kecuali TPUA. Makanya saya sangat respect kepada TPUA yang nggak takut di penjara apapun risikonya melaporkan. Mana elemen-elemen masyarakat lain yang berani? Coba itu Joko Widodo laporkan dong, telah menipu Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi, setelah itu berubah lagi dosen pembimbing akademik dan dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu video Pak Kasmujo kan bisa sebagai bukti bahwa Pak Jokowi itu berbohong. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Ya Pak, iya mana?
backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Bu Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan, di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen, begitu. Ya Pak Marwan, bisa ya Pak ya? Atau kita laporkan ke DPR Pak? Loh, kan tahun 2017 Pak Jokowi kan sedang menjadi presiden. Apa nggak ada pasal kebohongan untuk seorang presiden? Yang ahli hukum kan banyak ini Pak. Kalau saya kan ahli di lapangan aja.